Faktor ekonomi kadang-kadang menjadi pemicu percecokan dalam keluarga sampai nanti menuju kepada perceraian. Nah, faktor yang kedua tentunya selisih paham sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan berdasarkan data di Kepulauan Riau dan khususnya Kota Batam, ya cukup dominan jumlah perceraian. Angka-angkanya cukup tinggi. Nah, sehingga kita harus mengamati dan kita harus wake up untuk itu, bahwa terjadi di sekitar kita keluarga-keluarga yang kawin cerai, termasuk orang-orang Kristen dalam hal ini. Kadang-kadang gereja kan juga kadang-kadang bersifat sebagai pemadam kebakaran gitu kan. Ya, walaupun tidak semua. Nah, maksudnya gimana nih Pak, pemadam kebakaran? Iya, pemadam kebakaran ketika ada masalah baru sibuk untuk mencari solusi. Ada gereja-gereja tertentu yang kadang memberikan ruang untuk itu. Yang saya bilang tadi, akhirnya bukan kita membenarkan dan kita tidak menyatakan itu benar, tapi kita maklumi kenapa, dari sisi kemanusiaannya tadi. Wah, dia berhak untuk hidup. Dia berhak untuk ada orang yang bertanggung jawab kepada dia kalau memang ini perempuan gitu kan. Nah, perlu dia bahagia untuk melanjutkan hidupnya karena masih muda. Kawin cerai saat ini menjadi suatu hal yang biasa atau tidak tabu lagi untuk dibicarakan, apalagi mengikuti budaya-budaya sekularisme nih saat ini nih. Tapi kalau dalam kekristenan, bukankah pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral atau sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan? Sebenarnya nggak boleh bercerai kecuali maut yang memisahkan. Nah, tapi bagaimana keluarga Kristen saat ini menghadapi kondisi dan keadaan yang seolah-olah rumah tangga itu udah nggak bisa dipertahankan? Apakah harus bercerai? Nah, bagaimana sih keluarga Kristen seharusnya dan bagaimana pencegahan perceraian itu harus dilakukan? Oleh karena itu, sahabat podcast Curhat bersama Nyulai pada malam hari ini bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena malam hari ini kami mengangkat tema keluarga Kristen dan pencegahan perceraian. Malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang begitu luar biasa yang tentunya nanti akan membagikan nilai-nilai kehidupan buat setiap kita. Seorang dosen, hamba Tuhan, juga gembala sidang di GTDI ya, Gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Raja Wali Batam. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Otnil. Selamat malam. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak untuk kehadirannya pada malam hari ini. Pasti kita akan mendapat sesuatu yang baru. Nah, buat sahabat curhat, kalau misalnya mau curhat mengenai rumah tangga, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Ya Pak, ini mau berbicara nih Pak. Boleh tanya-tanya Pak? Boleh ya, silakan. Biar saya juga belajar sebelum menikah nih Pak. Ya, tentang keluarga Kristen dan pencegahan perceraian. Nah, sebenarnya Pak, dalam berumah tangga itu ya Pak, sebelumnya posisi pernikahan dalam iman Kristen itu seperti apa sih Pak? Apa yang membedakan pernikahan Kristen dengan pernikahan di luar sana? Iya, terima kasih dan selamat malam kepada seluruh sahabat curhat podcast New Life dimanapun berada yang menyaksikan semuanya. Ya, bagaimana konsep atau posisi keluarga Kristen dan bagaimana konsep pernikahannya di dalam kekristenan? Ya, tentunya ini ada sedikit spesial ya dibanding dengan agama-agama yang lain yang barangkali ada yang memperbolehkan dengan catatan. Nah, kalau kita dalam kekristenan, konsep pernikahan itu adalah menjadi satu. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, ketika
Allah menciptakan pasangan hidup yang sepadan dengan Adam, maka dikatakan itu diambil dari tulang rusuk Adam. Dibangunlah satu. Nah, ingat sekali lagi catatannya, dibangunlah satu kehidupan, dibangun seorang perempuan, dan hanya satu, bukan 70. Ya, gitu kan. Nah, jadi hanya satu yang sepadan dengan Adam, dan itu sudah cukup. Artinya dalam kekristenan pernikahan itu atau perkawinan itu satu untuk selamanya, tidak ada tempat untuk berpoligami. Dan ketika sudah diberkati, maka konsep dalam Biblika dikatakan bahwa itu setia sampai akhir. Tidak boleh ada perpisahan di tengah jalan, karena mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu tubuh, karena memang ketika Allah menciptakannya dalam sumber yang sama. Nah, oleh karenanya pernikahan dalam konsep kekristenan adalah satu kali untuk selamanya, dan hanya maut yang bisa memisahkannya, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, ini yang menjadi regulasi dan menjadi sesuatu yang wajib bagi seluruh orang percaya, bahwa perkawinan itu adalah disatukan oleh Tuhan sekali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Iya. Iya, jadi tadi diambil dari tulang rusuk Adam. Dua menjadi satu, bukan 70 ya Pak? Iya, bukan 70. Jangankan 73 aja nggak bisa ya Pak. Dua menjadi satu, luar biasa sekali. Iya. Nah, tapi Pak, kalau misalnya sebelum menikah itu biasanya orang pacaran dulu kan Pak? Betul. Nah, biasanya orang pacaran kemana-mana sukanya nih berdua, serasa dunia milik berdua gitu. Iya. Kadang udah nggak mau denger lagi omongan dari si A, si B gitu. Tapi perlu nggak sih Pak melibatkan pemimpin rohani saat pacaran, atau mungkin mentor gitu? Iya, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena memang dunia sekuler sekarang itu kan dipengaruhi oleh berbagai budaya dan kebiasaan sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, di era modern ya sudah biasa anak-anak muda merayakan atau pesta dengan kemauannya sendiri. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen atau pemuda-pemuda Kristen ketika berpacaran? Apakah perlu berpacaran? Nah, dalam konsep ini sekali lagi dianggap perlu. Nah, kenapa? Karena berpacaran itu sekali lagi sebagai tahapan proses untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, dikatakan kan harus kita menikah bersatu dengan yang sepadan. Nah, gitu kan. Untuk menemukan yang sepadan ini kan berarti harus ada proses untuk menilai, untuk mengenal satu dengan yang lain. Apakah yang si A ini sepadan nggak dengan saya? Artinya setelah memenuhi seluruh kriteria secara umum, maka kita akan mengenal lagi sepadan. Nah, dan bagaimana kita cara berpacaran? Nah, berpacaran kita di dalam kekristenan harus di dalam terang, jadi harus bukan di dalam gelap. Itu dulu prinsipnya. Artinya bahwa segala sesuatu berpacaran itu karena kita kenal sebagai tahapan proses untuk mengenal apakah kita sepadan atau tidak, maka harus dilakukan di dalam terang. Kalau dilakukan dalam gelap, itu bukan lagi proses untuk melihat, untuk mengenali kesepadanan, tapi itu lebih kepada nafsu. Nah, oleh karenanya perlukah melibatkan pembina atau pemimpin dari gereja masing-masing? Menurut saya perlu. Artinya walaupun bukan berarti gembalanya atau pendetanya atau pembinanya mengikuti mereka kemanapun mereka hendak pergi. Tapi dalam tahapan pengenalan masa pacaran itu, mereka perlu dibimbing bagaimana pacaran yang sehat, bagaimana pacaran yang memuliakan Tuhan, yang menuju kepada membentuk keluarga. Nah, dalam konsep inilah gembala atau mungkin pendeta atau pembina rohani mereka dibutuhkan untuk memberikan arahan-arahan. Kenapa? Karena ya, kita tidak bisa lagi memungkiri bahwa selama ini anak-anak muda kadang-kadang lebih banyak yang sudah
jatuh dalam dosa dulu, baru mereka datang ke gereja. Padahal kan prinsipnya tidak seperti itu. Harus dibina terlebih dahulu, diarahkan terlebih dahulu, baru menuju kepada pembentukan keluarga, menuju kepada pernikahan. Jadi peran gembala, peran pemimpin gereja atau pembina rohani dalam mengarahkan anak-anak muda yang mulai berpacaran dalam tahap untuk saling mengenal satu dengan yang lain perlu diarahkan, perlu dibimbing sehingga mereka tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kenapa? Karena kalau tidak, maka anak-anak muda karena mungkin didorong oleh kebiasaan di dunia sekuler, hal-hal yang biasa semuanya menabrak semua hal-hal yang dianggap tidak boleh. Nah, jadi itulah posisi pemimpin gereja untuk memberikan arahan. Pemimpin gereja gitu. Iya. Jadi apakah yang pacaran ini memang harus menemui pemimpinnya atau mungkin pemimpinnya saat melihat anak-anak ini pacaran memberi arahan seperti itu, Pak? Ya, itu harus dilihat dari sisi konteksnya, karena ada anak-anak muda kan berani mendatangi, memberitahukan atau melaporkan. Tapi sebaliknya ada juga anak-anak muda kan sungkan atau mungkin nggak berani malah untuk melaporkan dirinya atau apalagi menjelaskan posisinya. Nah, dalam hal ini pemuda-pemuda yang memang sudah serius dan memang sudah kepada tahapan-tahapan yang memang mau membangun keluarga, ya silakan melapor kepada pendetanya untuk minta arahan dalam masa-masa tahapan proses pengenalan satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, ya bisa pemimpin rohaninya atau gembalanya atau pendetanya yang menjadi inisiatif. Artinya jangan dibiarkan ketika dia melihat ya ada biasanya kan isyarat-isyarat, wah ini kayaknya si A ini suka sama si B, mereka sudah mulai berjalan, sudah mulai mengarah kepada pacaran, bisa juga dipanggil untuk diberikan arahan. Artinya itulah fungsi daripada gereja, memberikan rambu-rambu ya seperti ini yang baik kalau memang kamu dan kalian memang ada rencana serius untuk membangun keluarga. Nah, sehingga itulah fungsi gereja. Jadi ada dua, bisa dari sisi pemuda remajanya yang sudah menyadari dan atau dari sisi pendeta atau gembalanya yang inisiatif memberikan arahan-arahan. Dan memang ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Oh, iya. Iya. Kalau misalnya Pak sebagai seorang hamba Tuhan sendiri ya Pak, nah apa aja sih Pak sebenarnya yang sering Bapak jumpai menjadi pemicu dalam keretakan rumah tangga atau sampai orang mau bercerai, itu masalah yang paling besar itu sebenarnya masalah apa sih Pak? Iya, kalau kita melihat data dan kita melihat, mendengarkan, mengamati hal-hal yang terjadi masalah dalam keluarga, ya pertama, apakah ada keluarga yang tidak ada masalah? Mungkin jawabannya tidak ada. Ya, orang kaya sekalipun juga tetap ada masalahnya gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan orang Kristen? Apa yang menjadi pemicu? Nah, kalau menurut data yang kita analisa sekarang menjadi pemicunya adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi kadang-kadang menjadi pemicu percecokan dalam keluarga sampai nanti menuju kepada perceraian. Nah, faktor yang kedua tentunya selisih paham sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan itu seharusnya tidak boleh. Nah, kondisi ini yang merupakan menjadi pemicu ya munculnya sampai kepada perpisahan atau perceraian dalam keluarga. Bahkan berdasarkan data di Kepulauan Riau dan khususnya Kota Batam, ya cukup dominan jumlah perceraian. Angka-angkanya cukup tinggi. Nah, sehingga kita harus mengamati dan kita harus wake up untuk itu, bahwa terjadi di sekitar kita keluarga-keluarga yang
kawin cerai, termasuk orang-orang Kristen dalam hal ini, bahwa kawin cerai terjadi. Nah, ketika kita melihat data, kita kaget bahwa ternyata setiap bulannya ada sampai, kalau dalam kekristenan sekitar 20-30 mengajukan perceraian. Kalau secara umum bisa sampai ratusan yang mengalami perceraian, perpisahan. Nah, ini kan angka yang sangat tinggi, bahkan bisa masuk kepada darurat keluarga. Harus kita berupaya untuk mencegah bagaimana supaya tidak terjadi masalah ekonomi. Nah, itu sebabnya ada pembangunan ekonomi dalam keluarga. Ini bisa diinisiasi oleh gereja. Yang kedua, bagaimana mengedukasi pasangan suami istri supaya tidak terjadi KDART. Ya, boleh. Namanya manusia bisa panas hati, bisa emosi gitu kan, tapi harus menguasai diri, harus ada komitmen dari suami istri tersebut. Ya, contohnya, ketika suami marah, maka istri ya harus menjadi dingin, jangan sampai beradu argumentasi dengan melampaui batas-batas perasaan, akhirnya emosi. Nah, begitu juga sebaliknya, harus ada kesepakatan. Ya, kalau istri mungkin lagi cerewel, lagi marah, lagi ini, ya mungkin suami agak reda dulu gitu kan, nggak usah nggak usah diperdebatkan. Nah, baru nanti setelah dingin, nah mungkin baru mereka bisa membicarakan bersama sambil makan es krim barangkali sebagai penawar dari selisih paham, kepanasan yang terjadi. Jadi itulah yang menjadi pemicu dalam masalah di keluarga. Faktornya ekonomi, dan faktor yang kedua ya kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh berbagai hal. Iya, berbagai hal. Ya, bahkan kalau kita melihat dalam 6 bulan terakhir ini, ya penyebab perceraian yang sangat tinggi itu adalah karena dari sisi faktor ekonomi dan KDART ini karena adanya judi online. Makanya kita sangat berharap kepada pemerintah ini konsen untuk mengatasi judi online karena masih terus banyak bersebar di tengah masyarakat. Dan kepada gereja wajib mengedukasi warganya supaya jangan terlibat, ya, jangan mencoba-coba, karena sifatnya itu kan ya manusia kan pengen menang. Nah, mungkin menang sekali tapi kalah 10 kali, ya. Nah, jadi tidak seimbang dan sifatnya mengikat sehingga akhirnya memicu kekerasan dalam rumah tangga, ada percekcokan, ada kemunduran ekonomi. Kalau sudah terikat dengan judi online, maka sulit untuk terlepas. Oleh karenanya gereja perlu mengedukasi warga jemaat terhadap aspek ini. Jadi penting sekali sebenarnya Pak, ya, peranan gereja dalam pembinaan jemaatnya dalam berumah tangga. Tapi mungkin masih ada beberapa gereja yang tidak membahas hal itu karena mungkin dianggap kalau membicarakan masalah rumah tangga masih tabu atau gimana sih gitu. Iya, mungkin kadang-kadang gereja kan juga kadang-kadang bersifat sebagai pemadam kebakaran gitu kan. Ya, walaupun tidak semua. Nah, maksudnya gimana nih Pak, pemadam kebakaran? Iya, pemadam kebakaran ketika ada masalah baru sibuk untuk mencari solusi, baru sibuk untuk memberikan edukasi atau mengkonseling barangkali. Tapi lupa, harusnya gereja itu kan merupakan bagian dari perjalanan kehidupan seluruh warga jemaat, sehingga harusnya ya sebelum masalah-masalah terjadi maka khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran dalam gereja jangan hanya melulu tentang berkat gitu kan. Boleh kita pengen semua diberkati dan kita tahu memang itu adalah bagian kita, tetapi mungkin harus ada tema-tema tertentu yang mengedukasi khususnya tentang keluarga. Nah, jadi untuk mencegah tidak sampai terjadi kepada
apa yang disebut dengan perceraian atau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka gereja harus mengajarkan, mengedukasi bagaimana sih fungsi seorang suami, ya, bagaimana sih fungsi seorang istri secara teologis dan juga secara praktis, lalu bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengelola masalah. Karena kalau dikatakan sekali lagi, apakah ada keluarga yang sempurna tidak ada masalah? Hampir tidak ada. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Nah, kalau kita sudah tahu itu, bahwa ya kita harus mempersiapkan diri untuk itu, gereja harus mempersiapkan warga jemaat, karena pada akhirnya semua keluarga itu mengalami masalah. Nah, bagaimana mereka mengalami atau mengelola konflik-konflik yang terjadi, entah hari ini terjadi, entah besok, tapi mereka sudah dipersiapkan cara mengelola konflik, cara mengelola masalah ketika muncul masalah itu antara suami dan istri, atau istri dan suami kepada anak, atau sebaliknya, atau kepada aspek pihak-pihak yang lainnya. Nah, ini yang harus menjadi tugas tanggung jawab gereja untuk mengedukasi seluruh warga jemaat sebelum terjadi segala sesuatu. Maka kita sudah mendidik jemaat sehingga ketika ada konflik yang menerpa mereka, mereka sudah tahu cara mengatasinya. Jadi mungkin itu menurut saya bahwa kita harus menerapkan, mengimplementasikan apa yang disebut dengan ya, teologi domestika, bahwa teologi harus diimplementasikan sampai kepada keluarga sebagai unit yang paling kecil dalam masyarakat. Ya. Iya. Nah, buat sahabat curhat nih, yang curhat atau yang punya pergumulan masalah rumah tangga gitu ya, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Pada malam hari ini kami mengangkat tema tentang keluarga Kristen dan pencegahan perceraian. Ya, kita langsung tanya-tanya lagi nih ke narasumber untuk dapat ilmunya lebih lagi nih. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri, Pak Othniel, ada nggak peran media sosial zaman sekarang yang mempengaruhi sampai perpisahan keluarga Kristen? Misalnya kalau di media sosial, film-film keluarga yang suami yang baik tuh yang seperti ini, seperti ini, bisa nggak sih itu mempengaruhi sampai akhirnya terjadi perpisahan? Ya, apakah ada pengaruh media sosial? Ya, di sidang raya PGI tahun lalu, maka salah satu krisis yang perlu dihadapi oleh gereja dikatakan adalah krisis keluarga. Nah, dan salah satu pemicu adanya masalah-masalah dalam keluarga selain yang sudah kita sebutkan tadi, masalah ekonomi, masalah kekerasan dalam rumah tangga, ya, yang berikutnya adalah masalah cara menghadapi atau cara merespon perkembangan teknologi media sosial. Bagaimana suami istri mengelola ya atau merespon kemajuan teknologi, baik itu antara suami dan istri maupun antara orang tua dengan anak-anak, itu pasti. Nah, teknologi tentunya dia sifatnya berjalan terus. Betul. Dan kita tidak bisa menyebutkan dia jahat. Ya, teknologi media itu netral, tergantung bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita menggunakannya. Nah, bagaimana kita menggunakannya ini, ada yang matang untuk dewasa untuk meresponi, ada juga orang-orang yang melihat banyak hal, sisi-sisi negatif, kemudahan dalam mengakses berbagai hal yang tidak baik, dan itu yang menjadi sumber konflik dalam keluarga. Nah, itu antara suami dan istri harus ada keterbukaan. Contohnya dengan media sosial. Ya, media sosial harus ada kesepakatan antara keluarga, yang bisa diposting contohnya apa, yang bisa direspon contohnya apa, dan berapa banyak menghabiskan waktu untuk itu, dan bagaimana mengelola media sosial kita. Kadang-kadang hal-hal itu
yang harus dijaga. Ya, seorang suami menjaga pasangannya, istrinya dari segala sikap dan tindakan dalam bermedia sosial. Begitu juga dengan istri harus menjaga suaminya dari berbagai sisi aspek media sosialnya. Jangan sampai segala sesuatunya diposting di media sosial, hal-hal yang tidak perlu atau komentar-komentar. Kenapa? Karena itu nanti bisa menimbulkan masalah-masalah. Jadi media sosial memang bisa menjadi positif dalam membangun keluarga, tapi media sosial juga bisa menjadi ancaman bagi keluarga yang tidak mampu, yang tidak matang. Nah, apalagi memang ada tantangan-tantangan sekarang, orang menjadi apa itu namanya kreator-kreator media sosial gitu kan. Nah, kadang-kadang kan seorang istri atau mungkin juga ada suami-suami yang menghabiskan waktu sekian banyak setiap hari hanya untuk membuat hal itu. Ya, kalau disepakati bersama-sama itu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau tidak disepakati, ya nanti bisa menjadi sumber konflik. Ya, bisa saling tersinggung satu dengan yang lain. Ya, seorang suami harus menjaga istrinya dan istri harus sebaliknya menjaga suaminya atau menjaga keluarganya dari hal-hal yang negatif dari aspek media sosial dimaksud. Jadi memegang peranan. Tapi bagi media sosial yang lain, bagaimana kita menggunakan media sosial, sumber-sumber pendidikan, sumber-sumber edukasi dari media sosial juga sekarang dalam kemajuan teknologi sangat mudah kita mendapatkannya. Nah, apalagi dalam bentuk-bentuk yang lain banyak hal yang bisa positif menggunakan media sosial. Ada banyak itu keluarga yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan contohnya, ya, atau untuk bersaksi barangkali. Hal-hal yang positif banyak. Tetapi ya, tergantung bagaimana kematangan setiap pribadi menggunakan media sosial. Tapi lebih daripada itu, ya teknologi media ya perlu suami dan istri. Ya, mungkin ada beberapa yang mungkin beda pendapat. Kalau saya dengan istri, ya handphone saya ini nggak pernah saya kunci gitu kan. Jadi kenapa? Membuktikan bahwa tidak ada yang rahasia, tidak ada rahasia. Terbuka. Nah, gitu ya, terbuka. Nah, mungkin kita bagi seorang suami memberikan kunci bisa aja tidak melakukan apa-apa memang. Tapi masalahnya ketika itu kita lakukan di kemajuan teknologi sekarang, maka istri bagaimanapun pasti dia curiga gitu kan. Dan ini sudah menjadi pengalaman saya gitu kan. Nah, dulu saya suka, tujuannya kan tujuan yang supaya tidak bisa dibuka orang, pasang kunci, gitu kan. Nah, tapi nggak taunya kan itu rupanya menjadi asumsi bagi istri, jangan-jangan ada rahasia yang disembunyikan gitu, padahal tidak ada. Nah, akhirnya setelah kita menyadari, oh iya, kita tak boleh kalaupun dikasih kuncinya, paspornya atau apa, nah mungkin itu harus saling memberitahu, semua. Jadi di handphone saya ini memang saya pakai kunci, tetapi bisa dibuka oleh istri karena angkanya semua sudah sangat terbuka. Bukan hanya istri, anak saya pun bisa membuka handphone saya. Siapa aja bisa membuka handphone saya di lingkungan keluarga. Istri begitu juga. Jadi kadang-kadang mau tengah malam pun dicek, ya silakan aja. Kenapa? Kita bebas dari intimidasi gitu kan, karena memang tidak ada apa-apa. Begitu juga dengan istri. Ya, artinya mungkin curiga, suami sih mungkin tidak banyak juga sih yang kepo gitu kan, tapi ada saja. Artinya kalau dilihat dari situ pasti mungkin istri pasti lebih kepo di HP suaminya dibanding suami kepada istri, walaupun juga banyak sebaliknya gitu kan. Nah, gitu. Tapi keterbukaan menurut saya ya di open, kalaupun dipasang passwordnya maka diberitahu angkanya atau hal-hal yang memang kita harus terbuka. Jadi untuk mengantisipasi tidak ada masalah tentang kemajuan
teknologi. Nah, itu mungkin yang kami saya sendiri terapkan ya. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita memperbaiki diri. Nah, itu suami-suami juga yang ada sahabat curhat. Dan istri-istri ya HP-nya terbuka kepada istri dan terbuka juga kepada suami. Kalau pasang mungkin semacam passwordnya saling memberitahu. Ya, dia tidak ada rahasia. Sehingga kemajuan teknologi bukan menjadi ancaman bagi kita, tapi menjadi berkat, kemudahan untuk mendapatkan segala hal yang memang positif. Gitu. Iya. Jadi kalau handphone dibilang privacy, tapi kalau udah suami istri statusnya udah terbuka semua. Betul. Ya. Udah gak ada rahasia-rahasiaan lagi gitu ya. Iya. Tapi Pak nih, bagaimana kalau misalnya keluarga Kristen sudah menikah gitu? Setiap orang pasti memimpikan pernikahan yang luar biasa gitu ya. Tetapi kalau misalnya sampai pasangan melakukan KDRT, apa yang harus dilakukan Pak? Apakah memaafkan atau berpisah saja atau melaporkan kepada pihak yang berwajib? Bagaimana itu Pak? Ya, KDRT tentunya kan kita tidak benarkan gitu kan. Jadi itu adalah tidak dibenarkan. Selain daripada pelanggaran terhadap undang-undang, juga pelanggaran terhadap hukum kasih. Kalau suami istri itu kan diikat, sudah dikatakan tadi sejak dari awalnya menjadi satu tubuh. Dalam Efesus pasal yang ke-5 dikatakan bahwa hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Nah, begitu juga istri ya mengasihi dan menghormati suaminya seperti menghormati Tuhan, gitu kan. Nah, jadi harus ada timbal balik di sini. Memang kebanyakan KDRT itu pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri. Nah, tapi tidak sedikit kasus juga KDRT itu istri kepada suami gitu kan. Nah, ada juga itu, ada beberapa yang kita tangani, kita dapatkan informasi juga bahwa ya istrinya yang lebih galak melakukan KDRT kepada suaminya. Ini mungkin istri yang luar biasa barangkali itu. Mungkin tegas atau keras gitu kan. Nah, kalau sudah diikat dengan kasih, maka pertanyaannya, adakah orang yang mencederai dirinya sendiri? Adakah orang yang menyakiti tubuhnya sendiri? Ya, jawabannya tidak ada. Tidak ada orang yang menyakiti dirinya sendiri, kecuali orang yang sudah, ya mungkin orang gila lagi disebutkan ya. Nah, kalau dia semacam orang normal, tidak ada orang mencederai dirinya sendiri. Nah, kalau prinsipnya kita adalah sudah menjadi satu tubuh, ya, dan bukan lagi dua, tapi sudah dipersatukan, maka seorang suami wajib mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, seperti ia mengasihi Kristus. Tidak boleh mencederai, dan ia justru harus melindungi. Begitu juga dengan istri, harus menghormati dan mengasihi, tidak boleh, bukan untuk menyakiti. Nah, kalau kita melihat dari prinsip lagi perkawinan Kristen, nah perkawinan Kristen itu kan selain daripada kehendak Tuhan dua menjadi satu, maka itu akan menjadi rekreasi kebahagiaan. Ya, rekreasi kebahagiaan bagi orang. Nah, ketika Adam dia sendiri kan, dia waduh, nggak ada orang yang sepadan, kepada siapa saya curhat ini gitu kan, sama seperti sahabat curhat podcast New Life ini. Nah, kepada siapa saya diskusi? Nggak ada temannya diskusi yang sepadan dengan dia. Pada masa itu ya semua memang ada binatang-binatang, ada gajah, ada harimau yang dinamai oleh Adam, tapi dia tidak menemukan yang sepadan yang bisa dia diskusi. Nah, kalau itu prinsipnya sekali lagi adalah prinsip membuat hidup kita menjadi enjoy, menjadi bahagia, maka kalau ada KDRT ya maka tidak terjadi lagi. Nah, tapi bagaimana menuju hidup yang sukacita, yang membawa kebahagiaan? Nah,
saya juga percaya bahwa itu tidak otomatis terjadi. Ya, harus suami istri dengan segala kesadarannya menciptakan suasana bahagia bagi mereka. Kadang-kadang ada banyak orang suami istri nggak bisa lagi berguyon satu dengan yang lain. Nah, apalagi kalau sudah masuk umur perkawinan, pernikahan mungkin 15 ke atas atau 20 tahun ke atas, nggak bisa lagi ada guyonan, nggak bisa lagi ketawa berdua gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya tidak lagi sesuai dengan prinsip tujuan dari perkawinan yang membuat hidup kita menjadi enjoy dan bahagia, karena ada pasangan kita untuk diskusi, untuk bercerita dan segala macamnya, dan untuk hal-hal yang sifatnya suka dan duka gitu kan. Nah, bisa menciptakan suasana yang baik. Ya, pengalaman saya kalau hal-hal yang kecil itu ya artinya kita komunikasi tentunya adalah merupakan ya keahlian ya dalam berkomunikasi, bagaimana seorang suami dan istri berkomunikasi, dan itu bisa komunikasi itu bagaimana keahlian masing-masing. Nah, bisa tidak selalu disampaikan secara formal, duduk rapat bagaimana gitu. Nah, gitu kan. Biasa aja kalau saya menerapkan, ya biasa aja, di mana aja bisa kita ngobrol, bisa kita menciptakan suasana, bisa tertawa terbahak-bahak hanya berdua saja, entah apa nanti yang diceritakan, apa yang dikatakan yang membuat kita bisa tertawa. Ya, sehingga itulah yang membuat kita menikmati hidup. Kalau tidak, maka kita tidak bisa menikmati hidup. Nah, itu sebabnya harus sekali lagi secara teologis kita tadi bahwa sudah disatukan, tidak ada celah untuk berpisah, maka kita harus membangun. Ya, kenapa? Karena tentunya ada ego manusia kan. Yang dipersatukan itu kan masing-masing ada ego, ada sifat, ada karakter. Apalagi kalau beda budaya. Beda budaya. Iya, beda budaya, beda tempat. Nah, itu kan. Ya, tentunya lebih banyak hal-hal yang harus disesuaikan. Saya orang Nias, istri saya orang Batak. Nah, walaupun mungkin secara umum ada kesamaan, tapi secara khusus banyak juga perbedaan-perbedaan dalam budaya, baik itu dalam keluarga. Ya, nilai-nilai keluarga pasti secara umum sama, tapi secara khusus banyak beda nilai-nilai dalam keluarga Batak dengan Nias. Nah, ini yang harus dijembatani, harus dikomunikasikan. Nah, sehingga terjadi apa yang disebut dengan komunikasi yang baik. Nah, KDART sekali lagi harusnya ketika semua suasananya cair, maka tidak terjadi. Tapi kenapa terjadi KDRT? Karena masing-masing pribadi mempertahankan egonya, gitu kan, mempertahankan wibawanya barangkali. Nah, jadi ego inilah yang kadang yang satu tidak bisa mengalah, yang satu juga tidak mengalah. Nah, malah saling emosi, gitu kan. Ya, kadang-kadang bisa terjadi hal-hal, kalau kita melihat di berita sekarang kan banyak sekali itu, gampang sekali, bahkan hampir setiap hari terjadi kasus suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, gitu kan, bukan lagi mengasihi tapi justru mematikan, gitu kan. Nah, apakah ini sudah sesuai? Tidak lagi sesuai. Perilaku ini sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita memberikan edukasi. Nah, harus kita menciptakan hal-hal yang mungkin kecil tapi itu membawa kebahagiaan bagi suami dan istri. Tetap menutup celah-celah yang memang kita sadari, wah ini tidak bagus, ini harus kita perbaiki diri, mengevaluasi diri. Ya, itu menurut saya dalam keluarga diperlukan ya. Ya, jadi KDRT tidak akan terjadi kalau sudah seperti itu. Tapi kalau masing-masing egonya dipertahankan, tidak ada yang mau mengalah, pasti dimanapun keluarga terjadi kekerasan dalam rumah tangga kalau tidak saling memahami satu dengan yang lain. Nah, ini kuncinya di situ. Kata kuncinya supaya tidak terjadi adalah saling memahami. Saling memahami. Iya. Nah, kalau misalnya perbedaan usia gimana nih Pak? Misalnya
kurang memahami kalau suaminya usianya terlalu jauh, atau mungkin si istrinya yang lebih tua, suaminya lebih muda, itu mempengaruhi pemahaman seseorang nggak? Ya, mungkin itu biasanya kan masalah di situ, masalah psikologinya bisa terjadi. Kenapa? Karena kematangan berpikir juga bisa berbeda, kematangan bertindak juga berbeda, dan selain itu ada masalah fisiknya kalau memang ada salah satunya lebih tua. Nah, tapi pada umumnya kalau kita melihat bahwa kalau laki-laki tua mungkin 5-10 tahun, nah itu mungkin nggak terlalu banyak masalah. Kalau wanita yang lebih tua 5-10 tahun dibanding laki-laki, nah kalau kita melihat secara psikologi kan perempuan itu lebih cepat dewasa dibanding dibanding laki-laki. Nah, dari sisi psikologinya, dari sisi fisiknya juga begitu. Nah, oleh karenanya mungkin yang ideal itu ya laki-laki yang lebih tua 5-10 tahun. Tapi bukan berarti tidak boleh ada yang laki-laki lebih muda dibanding perempuan. Bisa aja, yang penting intinya saling memahami dan saling menerima. Nah, bagaimana ketika terjadi, apakah ada masalah, potensi masalah? Tentunya potensi masalah bisa terjadi kepada siapa saja yang sama-sama umur atau mungkin bukan ada perbedaan, tapi potensi bisa terjadi masalah karena perbedaan umur tadi. Nah, mungkin itu, apalagi kalau umurnya 20 tahun berbeda dengan pasangannya, nah itu mungkin sudah sangat jauh sekali, dan itu bisa harus, kalau tidak saling memahami, kalau tidak saling komitmen satu dengan lain, sulit untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kesepadanan gitu ya. Nah, harus didasari dengan kesepadanan, kesepahaman, memahami satu dengan yang lain. Nah, mungkin itu menurut saya. Nah Pak, ini yang sering dipertanyakan banyak orang mengenai perceraian. Sebenarnya dalam keluarga Kristen sendiri boleh nggak sih bercerai gitu, bercerai hidup ya Pak? Terus setelah bercerai, boleh nggak sih menikah kembali gitu saat pasangan yang sudah diceraikan itu masih hidup? Ya, ini sekali lagi secara umum kan kita katakan tidak boleh. Ya, secara teologis mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menceraikan. Kalau kita melihat contohnya dalam Matius pasal yang ke-19 gitu kan, itu banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya teologis tentang keluarga. Nah, firman Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Nah, ketika orang-orang Farisi, para ahli Taurat bertanya kepada Yesus, tapi kenapa Musa mengeluarkan surat perceraian? Yesus mengatakan, dalam hukum Taurat itu karena kedegilan hatimu, karena kamu pengen sekali, maka akhirnya Musa, nah pada prinsipnya tidak boleh ada perceraian hidup. Nah, kecuali memang ada pengecualian, kalau kita membaca di situ adalah kecuali karena jinah. Nah, jadi Yesus memberikan pengecualian di situ bahwa ada kemungkinan untuk bercerai hidup, ya, oleh karena kasus perzinahan. Tapi ketika Yesus juga dibawa kepadanya, contohnya kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-7 contohnya, ya, dibawa kepadanya perempuan yang didapatkan tertangkap basah berzinah, nah, gitu kan. Nah, hukum Musa mengatakan, hukum Taurat mengatakan dirajam oleh batu. Tapi ketika Yesus melihat kepada perempuan itu, ya, dia pun tidak juga menghukum, bahwa dia berkata, ya, siapa yang merasa tidak pernah berdosa, ya, atau tidak pernah melakukan hal yang sama, silakan lempar duluan gitu kan. Nah, ketika hal itu ditantang oleh Yesus, nah artinya bahwa hukum kasih adalah di atas segala hukum yang lain. Ya, jadi ada hukum yang tertulis, tapi
Yesus mengatakan hukum yang paling tinggi di atas lebih dari itu adalah hukum kasih. Nah, hukum kasih itu implementasinya adalah pengampunan. Nah, ketika ada masalah-masalah seperti itu, nah, apakah kedapatan berzina salah satu pasangannya, apakah mesti bercerai? Tidak juga. Walaupun ada celah yang memperbolehkan, ya, karena dikatakan tadi kecuali tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nah, kalau kasihnya lebih besar dan ada kesadaran masing-masing, maka bukan berarti harus cerai. Tidak ada kata harus cerai di situ. Nah, gitu. Tapi hanya ada kemungkinan kecilnya. Nah, pengampunan lebih dari segalanya. Kalau memang mengampuni karena merasa kita juga, saya juga pernah melakukan kesalahan. Suami begitu mengatakan, atau istri mengatakan demikian. Saya juga pernah melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, artinya bahwa kita saling mengampuni. Nah, kenapa? Karena ada banyak faktor yang dipikirkan. Jadi, perceraian dalam perkawinan kekristenan itu tidak dikenal. Nah, kecuali oleh karena satu. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain yang memperbolehkan. Nah, kalau tadi ditanya, kalau sudah cerai apakah masih boleh kawin lagi? Enggak, gitu kan? Nah, sayang, masih muda, gitu. Ya, masih berhak bahagia, katanya Pak. Masih berhak bahagia. Nah, memang kalau kita melihat secara teologis, itu tidak ada. Kalau penjelasan Paulus mengatakan, kalau dia kawin lagi dengan pasangannya yang baru, atau kalau dia menikah lagi setelah bercerai hidup, nah, tapi suaminya atau istrinya masih hidup, maka Paulus katakan itu dia hidup dalam perzinahan. Ya, dia hidup dalam perzinahan. Kenapa? Karena dia sudah diikat dan itu tidak bisa lagi dipisahkan. Nah, ketika bagaimana dengan kasus tadi? Ya, makanya harus ada pertimbangan yang matang untuk itu. Nah, kecuali karena zina. Kalau seorang suami atau istri yang menjadi korbannya, maka harus dipikirkan, ingat loh, kalau kamu ceraikan dia karena memang ini ada celah. Ya, tapi ingat kamu nggak bisa kawin lagi, gitu kan? Nah, nggak bisa kawin lagi. Bisa nggak? Kalau nggak, ya ada jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Pengampunan. Ya, ampunilah suamimu. Kalau memang itu suamimu yang salah, ampunilah istrimu ketika mungkin istrimu. Nah, tapi kalau memang saya relalah untuk tidak menikah lagi. Nah, ya ada celah untuk itu, ada kemungkinan untuk itu. Tapi Paulus katakan, boleh kamu menikah setelah bercerai hidup. Nah, karena pengecualian zina tadi. Nah, jadi bisa, tapi harus mati dulu salah satu pasangannya. Nah, setelah mati pasangannya, maka baru dia memiliki hak untuk kawin kembali. Nah, jadi masalahnya kan, waduh, kalau ditunggu-tunggu ya kapan dia mati, gitu kan? Jangan-jangan lebih duluan mati suaminya dibanding istrinya atau sebaliknya, gitu kan? Yang ingin menikah tadi. Nah, itulah dilema-dilema dalam gereja, dan ketika kita memperhadapkan ini kepada gereja lokal dengan etika situasi, nah maka ini menjadi salah satu topik yang menjadi dilema dalam keputusan etika. Kalau kita mengatakan tidak sama sekali, maka dia masih muda, gitu kan? Contohnya lah, dia masih umur 25 tahun, gitu kan? Nah, jadi kalau kita katakan tidak, lalu gimana kalau dia selalu orang yang diperdebatkan, gimana kalau dia nanti jatuh dalam dosa perzinahan jadinya? Nah, tidak ada ikatan perkawinan karena seks itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditahan oleh beberapa orang. Nah, itu makanya kadang-kadang dalam gereja akhirnya dibuatlah kebijakan-kebijakan yang kadang bukan kita membenarkan, ya, bukan kita membenarkan, tapi hanya kita bisa memaklumi. Tapi gereja harus tegas dalam hal ini. Sekali lagi, kenapa? Kalau memudahkan, maka terlalu gampang nanti bagi orang-orang Kristen untuk pisah cerai hidup, gitu kan? Itu yang menjadi masalah. Kalau kita melihat secara esensi, prinsip tidak boleh.
Itu dulu, ya. Itu prinsip teologisnya tidak boleh. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur? Nah, terlanjur ini juga saya nggak tahu. Mungkin katakanlah sudah terlanjur karena nggak memahami firman atau karena situasi keadaan yang mereka hadapi, atau karena mungkin tadi karena pengecualian Cina gitu kan. Nah, artinya boleh tapi tidak boleh menikah. Itu prinsip yang kedua, tidak boleh menikah. Nah, tapi bagaimana kita melihat dari sisi kemanusiaan? Dia kan punya hak untuk bahagia selanjutnya. Nah, mungkin sekali lagi bahwa ini perlu digembalakan secara masif, ya, harus digembalakan dan harus diberi edukasi, jangan sampai terulang untuk kedua kali. Dan prinsip yang pertama, kalau memang dia sudah memutuskan harusnya untuk bercerai, maka dia tidak perlu lagi harus menikah lagi. Tapi kalau ada kasus-kasus yang ini saya tidak pernah mengalami, tidak pernah saya memberkati orang yang mau menikah kembali. Cerai tapi lalu menikah lagi kepada yang lain, saya tidak pernah memberkati itu. Ya, tapi ada gereja-gereja tertentu yang kadang memberikan ruang untuk itu. Yang saya bilang tadi, akhirnya bukan kita membenarkan dan kita tidak menyatakan itu benar, tapi kita maklumi. Kenapa? Dari sisi kemanusiaannya tadi. Wah, dia berhak untuk hidup. Dia berhak untuk ada orang yang bertanggung jawab kepada dia kalau memang ini perempuan gitu kan. Nah, perlu dia bahagia untuk melanjutkan hidupnya karena masih muda. Kecuali kalau sudah mungkin, ya saya katakanlah mungkin ini ukuran-ukuran saya, bagi yang sudah cerai gitu kan, sudah umur 40 ke atas, ya sudahlah, hidup aja sebagaimana adanya, atau mungkin 50 ke atas, ya sudahlah gitu kan. Nah, jadi ada kasus-kasus tertentu ya yang kita bisa maklumi karena alasan-alasan tadi, salah satunya karena ya masa depannya masih panjang gitu kan. Nah, gimana? Nggak mungkin dia nunggu-nunggu mati. Nah, ya. Jadi inilah yang saya bilang tadi, keputusan etika yang sulit sekali untuk diputuskan karena tidak ada dasar secara teologis gitu kan. Nah, atau mungkin orang-orang sekarang yang dikenal dengan istilah-istilah dibatalkan pernikahannya. Tidak bercerai tapi dibatalkan. Tidak bercerai tapi dibatalkan. Itu kan istilah-istilah yang muncul sekarang gitu kan dari para entah apa ya disebutkan teolog kah atau apologetika atau ya. Nah, itu juga dibatalkan, tidak ada dasar yang kuat ketika kita melihat secara teologis. Akhirnya ya ujung-ujungnya kita masuk kepada ranah etika situasi untuk memakluminya. Tapi bukan tidak ada dasar bahwa apakah perkawinan itu boleh dibatalkan. Sudah dikatakan oleh firman Tuhan, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh diceraikan. Dibatalkan kan sama berarti ya dipisah, nggak ada lagi ikatan. Ya, tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Ini harus kita memahami dengan benar. Tidak boleh dibatalkan oleh manusia yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Nah, gini ya. Nah, kasus-kasus ini sekali lagi kasus-kasus etika. Nah, kenapa? Kalau kita nanti mengiyakan ini sekali lagi, maka ya banyak dia merasa nggak cocok, ya udahlah kita batalkan saja. Nah, ini masih lagi terjadi nanti pembatalan surat perkawinan dan segala macam, tidak mengikat satu dengan yang lain. Tapi kalau mungkin di dunia sekuler dalam kemajuan ya itu sah-sah saja bagi mereka. Tapi bagi kita sebagai orang percaya itu kita tidak bisa melakukannya. Harus kita menjaga sedemikian rupa. Ya, jadi menurut saya apakah bisa kawin kembali? Prinsip dasar teologisnya dulu tidak bisa, ya. Selain kecuali karena kalau nanti sudah meninggal pasangannya. Ya, setelah bercerai bolehkah kawin lagi? Ya, jawaban teologisnya tidak boleh kecuali nanti pasangannya salah satu sudah meninggal. Nah, kenapa masih ada? Ya, kita tidak bisa membenarkan, tapi kita bisa memaklumi dalam tataran kehidupan kemanusiaan. Ya, tadi itu. Ya, karena orang yang bertanggung jawab kepada dia memiliki hak lagi untuk bahagia karena barangkali
sudah salah melangkah di awal gitu kan. Nah, mungkin hal-hal itulah yang mungkin bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kearifan lokal di gereja atau di sinode masing-masing. Tapi ini harus ditangani secara kasus per kasus, tidak bisa dilegalkan secara umum gitulah istilahnya. Ya. Iya. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali karena maut. Betul. Ya. Tapi sekarang orang zaman sekarang suka berkata tidak boleh bercelai kecuali T-nya dihilangkan, kecuali karena mau. Ya, gitu. Bukan lagi karena mau, tapi mau katanya seperti itu. Jadi Pak, langkah-langkah apa sih sebenarnya yang harus keluarga Kristen ambil nih untuk mencegah perceraian? Ya, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pasangan suami dan istri atau keluarga Kristen supaya tidak terjadi perceraian tetapi hidup tetap dalam kebahagiaan atau hanya maut yang memisahkan. Maka yang dilakukan oleh keluarga Kristen suami dan istri yang pertama-tama dulu mengasihi Tuhan. Iya, mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika suami dan istri mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, maka dia memahami satu dengan yang lain karena kasih Tuhan itulah yang dialirkan kepada pasangannya masing-masing tanpa syarat. Nah, itu yang perlu dilakukan. Dan di mana-mana orang yang mengasihi Tuhan pasti mampu menanggulangi semua masalah-masalah yang ada karena dia ada unsur penolong yang lain, yaitu Tuhannya. Nah, yang kedua bahwa suami istri harus komitmen dan saling memahami. Ya, komitmen saling memahami. Ya, karena kalau tidak saling memahami maka selalu konflik. Jangan kita anggap wah karena sudah suami ini sudah memahami, sudah tahu dia ini sudah bertobat ini, atau sebaliknya istri dengan masalah ini sudah bertobat, tapi kan muncul masalah-masalah baru lagi yang mungkin bukan lagi masalah yang kemarin, tapi ini masalah baru, muncul lagi masalah. Jadi sehingga harus ada komitmen yang terus-menerus untuk saling memahami. Ya, tidak boleh hanya memahami hari ini gitu kan. Nah, itu selama atau seumur hidup tentu harus saling memahami satu dengan yang lain, komitmen untuk itu. Itu yang saya bilang tadi, ya, saling memahami, ya, memahami karakter bahwa ini ketika suami saya sudah mulai marah gitu kan, ya sudah, istri harus memahami gitu kan. Nah, ketika sebaliknya istri sudah mulai tinggi, ya sudah, suami meredakan gitu kan, ya diam aja dulu, nanti baru dicari solusinya ketika sudah dingin gitu kan. Nah, yang ketiga bahwa harus diciptakan momentum-momentum tertentu dalam kehidupan berkeluarga, yaitu suami dan istri harus ada waktu untuk berdua. Ya, setidak-tidaknya kalau si ibu memang bekerja mungkin sekali sebulan gitu kan, harus berdua, mungkin bisa cerita berdua, entah naik sepeda, naik motor lah, entah naik beca atau apalah yang bisa membuat kita berdua. Nah, makanannya bisa makanan yang mewah, bisa di restoran, bisa juga di pinggir jalan makan pecel lele, atau mungkin pergi minum atau makan es krim berdua gitu kan. Nah, itu yang menyenangkan, itu menciptakan suasana yang membuat kita bisa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan, langkah-langkah yang harus dilakukan selain daripada mengasihi Tuhan, saling memahami dan menciptakan momentum atau suasana bahagia itu sendiri kepada suami dan istri. Ya. Jadi masa-masa pacaran bukan hanya saat pacaran, tapi setelah menikah juga ada waktu berdua untuk kembali mengingat momen-momen pacaran gitu ya Pak? Iya, betul, harus diingat gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau dulu waktu masih pacaran bisa saling bahagia satu dengan yang lain, ya sekarang pun masih tetap saling bahagia, walaupun mungkin sudah usia banyak gitu kan, tapi mengingat, bernostalgia dengan masa-masa lalu gitu kan. Dulu kita pernah ini menceritakan, kadang-kadang dulu pernah kita naik motor
ditangkap polisi sore-sore gitu kan. Nah, mungkin entah apa yang mau diceritakan yang bisa menggugah kembali, yang membuat kita semangat kembali. Oh iya, betapa indahnya masa-masa itu gitu kan. Dan sekarang harus diciptakan seperti itu. Dan itu yang kita lakukan. Pengalaman saya pribadi yang melakukan hal yang sama, karena kalau enggak kita larut dalam kesibukan, kita larut dengan semua masalah sehingga ketegangan ya mewarnai, menguasai hidup kita lah. Itu tujuan hidup kita, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ya salah satu tujuan dari perkawinan itu membuat kita hidup bahagia. Ya, karena bersama dengan sahabat atau teman atau sepadanan kita yang Tuhan berikan. Ya. Iya. Nah, Pak, pada malam hari ini juga selain kita di podcast Curhat Bersama New Life, kita mau sapa dulu sahabat curhat nih yang sudah menyaksikan di live TikTok ya. Ada silakan. Dari Yanti Nainggolan, salam Pak. Katanya. Salam Yanti. Ada juga dari Natalia, ini bapak dosen saya ini katanya. Iya. Iya, salam Natalia. Iya, berhubung keterbatasan waktu nih Pak, ada satu lagi nih Pak yang mau saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh, iya. Jadi sebenarnya perlu nggak sih Pak, kalau misalnya sebelum menikah biasa ada konseling pranikah, setelah menikah apakah masih dibutuhkan konseling gitu? Konseling biasa, apakah harus saat bermasalah aja baru datang ke hamba Tuhan, atau mungkin saat kondisi baik-baik bagaimana? Ya, mungkin kalau dibutuhkan, ya dibutuhkan. Tapi bagaimana caranya untuk datang? Apakah secara formal begitu atau non formal? Mungkin menurut saya non formal. Artinya kalau datang secara formal kepada pendeta, kepada gembala kan karena mungkin ada masalah. Tapi kadang-kadang kita membutuhkan konseling, arahan, pandangan dan segala macam. Kalau tidak ada masalah, perlu kita tetap untuk bicara, untuk ngobrol, minta arahan kepada pendeta, kepada gembala, pasangan-pasangan muda contohnya ya, utamanya pasangan-pasangan muda harus minta bimbingan, artinya perlu di konseling. Dan kalaupun mungkin ada warga jemaat yang mungkin sungkan untuk menginisiasi, untuk datang bertanya kepada gembala atau pendetanya, kepada gerejanya, maka ya mungkin gereja bisa memprogramkan dalam bentuk kegiatan atau acara gitu, bahwa ya kita mungkin mengobrol-ngobrol dan memberikan arahan-arahan yang intinya itu adalah konseling sebenarnya gitu kan. Jadi bisa tersampaikan pesan-pesan bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia, bagaimana membangun keluarga yang sejahtera dari berbagai aspek. Nah, itu bisa gembala atau pendeta bisa memanfaatkan waktu-waktu yang seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan untuk kelanjutan daripada konseling yang sudah pernah di pranikah dan setelah pranikah, dibutuhkan supaya diberikan arahan-arahan, masukan-masukan supaya ya tetap sejahtera dan bahagia sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Ya. Oh, keren sekali. Bapak punya nggak nih quote untuk sahabat curhat yang menyaksikan saat ini? Iya. Mungkin sebagai penutup pesan-pesan kami kepada sahabat podcast New Life yang sedang menonton pada malam hari ini, maka membangun keluarga itu adalah kehendak Tuhan. Ya, membangun keluarga itu adalah kehendak Tuhan, sejak dari mulanya itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Dan yang kedua, tujuan membangun keluarga itu sebagai bagian dari menikmati hidup atau rekreasi kebahagiaan, ya, supaya hidup kita itu lebih sempurna dalam kebahagiaan, dalam sukacita bersama dengan pasangan-pasangan kita. Dan pesan kami kepada pasangan-pasangan atau yang akan berkeluarga, ya, bangunlah komunikasi yang baik, bangunlah komunikasi yang transparan kepada pasangan sehingga saling memahami satu dengan lainnya. Dan yang terakhir,
ya ciptakanlah momentum yang bisa membuat Anda bahagia, yang membuat Anda bisa sukacita berdua dengan pasanganmu, sehingga kegiatan atau keadaan itu membawa engkau kepada kebahagiaan. Ya, mungkin itu saja barangkali yang menjadi pesan yang bisa diperhatikan oleh pasangan-pasangan penonton podcast New Life. Iya, terima kasih banyak Pak Othniel buat waktunya, buat nilai-nilainya. Terima kasih banyak. Saya percaya bukan hanya sahabat curhat yang menyaksikan, saya juga mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Terima kasih untuk hatinya, untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih nih buat sahabat curhat yang menyaksikan pada malam hari ini. Kalau memiliki pertanyaan atau mau didoakan atau mau konseling, boleh hubungi di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, sahabat curhat bersama New Life, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. Iya. New Life.